diberi oleh Allah kesempatan sehingga anak-anak ibu semua bisa hadir dan mengikuti pelajaran kita pada hari ini. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, ibu ingin mengabsen terlebih dahulu. Hadir, Bu. Hadir semua? Hadir. Alhamdulillah. Ada makan tadi pagi? Ada. Mandi ada tadi pagi? Ada. Gosok gigi? Ada. Alhamdulillah. Baiklah, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita bersama-sama bernyanyi terlebih dahulu, yaitu lagu Ibu Pertiwi. Kepada anak-anak ibu dipersilahkan untuk berdiri. Gambar apa saja yang terlihat? Gunung, sawah, Gunung, sawah, tumbuhan apa saja? padi, Cabai, daun singkong, apa lagi? Pepa, ya. Baiklah, pelajaran kita pada hari ini berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan yang ada pada video tadi, yaitu pelajaran ilmu pengetahuan tentang mengenal bagian-bagian dari tumbuhan. Sama hal seperti manusia, tumbuhan juga memiliki bagian-bagiannya. Kalau kita sebagai manusia, bagian-bagian dari tubuh kita apa? Ada tangan, kaki, ya benar. Begitu juga dengan tumbuhan juga memiliki bagian-bagian dan memiliki masing-masing fungsi dari bagian tersebut. Sekarang coba anak ibu perhatikan gambar yang di depan. Sebelumnya ibu ingin bertanya, apa saja contoh tumbuhan yang ada di lingkungan kita? Sayur, pepaya, banyak tumbuhan yang ada di sekitar kita. Tahu tidak anak-anak ibu, apa fungsi tumbuhan bagi kita sebagai makhluk hidup? Untuk apa? dikonsumsi, Untuk dimakan atau dikonsumsi. Betul, apa lagi? Tumbuhan juga bisa dijadikan sebagai obat bagi manusia. Contohnya tumbuhan apa yang bisa dijadikan obat? daun sirih, Daun sirih digunakan untuk obat sakit gigi, sakit gigi. Daun apa? Jadi manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup yaitu untuk bertahan hidup. Contohnya sebagai sumber makanan dan bisa juga dijadikan sebagai obat. Sekarang coba anak ibu perhatikan gambar di depan. Perhatikan gambar apa yang nampak? Tumbuhan. Bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Yang nomor 1 Bu. Nah, yang nomor 2 tomat. Nomor 2 itu adalah buah. Nomor Yang 3 daun. daun. Yang Batang. nomor batang. Yang nomor 5 akar. Jadi ada berapa bagian-bagian pada tumbuhan? Ada 5. Nah, mulai dari akar, batang, daun, dan terakhir buah. Dan masing-masing bagian-bagian pada tumbuhan ini memiliki fungsinya masing-masing. Nah, sekarang kita belajar tentang fungsi-fungsi masing-masing bagian-bagian pada tumbuh-tumbuhan. Tadi anak-anak ibu sudah tahu kalau ada 5 macam bagian-bagian pada tumbuhan, mulai dari akar, batang, daun, buah, dan bunga. Masing-masing bagian-bagian tersebut memiliki tugas dan fungsinya yang berbeda.
Contoh, akar itu pada umumnya terletak di dalam tanah dan berfungsi menyerap air, nutrisi yang ada di dalam tanah agar bisa membuat makanan. Sedangkan batang ini berfungsi untuk menegakkan tumbuhan, untuk mengangkut cadangan makanan. Pintar. Batang ini berfungsi untuk mengangkut cadangan makanan atau makanan ke seluruh bagian pada tumbuhan. Kalau yang menyerap air, menopang tumbuhan itu agar bisa berdiri, itu adalah fungsi dari akar. Jadi akar itu memiliki dua fungsi. Contoh yang pertama yaitu menopang tumbuhan agar dapat berdiri tegak. Yang kedua, menyerap air dari dalam tanah, zat-zat mineral dan nutrisi yang dibutuhkan oleh tumbuhan untuk membuat makanannya sendiri. Nah, akar ini memiliki dua macam jenis, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Kalau akar tunggang adalah akar yang memiliki cabang utama, contohnya seperti ini, cabang utama, dan di samping cabang-cabang utama tersebut terdapat akar-akar yang kecil. Sedangkan akar serabut, akar yang memiliki akar-akar halus dan kecil serta banyak. Dan biasanya akar tunggang itu terdapat pada pohon mangga, jambu, pohon
bagian tumbuhan yaitu daun. Daun merupakan suatu bagian tumbuhan yang terpenting, yaitu daun berfungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Sebelumnya pernah Nana Ibu mendengar apa itu fotosintesis? Iya, fotosintesis adalah proses tumbuhan memasak makanannya sendiri yang terjadi pada daun. Jadi yang bertugas memasak makanannya sendiri adalah daun. Daun juga terbagi menjadi 3 bentuk berdasarkan bentuk tulangnya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam jenis-jenis bentuk daun berdasarkan tulangnya, kita juga harus mengetahui bagian-bagian yang terdapat pada daun. Bagi bagian-bagian daun itu terdiri dari 3. Yang pertama namanya adalah tangkai daun, yang kedua adalah tulang daun, dan yang di tepi ini namanya adalah helai daun. Paham? Jadi berapa macam bagian-bagian pada daun? 3. Yang pertama, adalah tangkai daun, yang kedua helai daun, yang ketiga tulang daun. Biasanya bentuk tulang itu mirip seperti tulang ikan. Contohnya yang mana? Bagus. Ini adalah contoh daun menirip. Yang mana lagi? Ini adalah daun coklat. Kalau yang ini menirip atau sejajar? Menirip adalah daun durian. Ada lagi? Kalau yang di bawah si Abel adalah contoh daun menjadi. Kalau yang ini? Melengkung adalah contoh pada daun tumbuhan sirih. Daunnya berbentuk melengkung. Sedangkan menjadi seperti jari. Contohnya pada tumbuhan pepaya, singkong. Sejajar contohnya pada tumbuhan pandan. Apalagi? Padi. Apalagi? Jagung, tebu itu sejajar. Kalau yang menjadi daun pepaya. Kalau yang menirip daun. Bentuk daun yang tulang daunnya berbentuk atau melengkung. Contohnya pada tumbuhan sirih. Bentuk daun itu dibedakan berdasarkan bentuk tulangnya, terdiri dari 4 macam. Ada yang menirip, melengkung, menjadi, dan sejajar. Agar anak-anak ibu lebih paham tentang bentuk-bentuk daun berdasarkan tulangnya, ibu akan membagikan LKPD yang pertama, yaitu menjodohkan bentuk daun berdasarkan nama-nama jenis daun tersebut. Contoh pada gambar yang pertama terlihat seperti daun mangga. Apa nama daunnya? Menjadi kah, sejajar, menirip, atau melengkung? Sudah? Sudah semua? Sudah paham tentang bentuk-bentuk jenis daun berdasarkan bentuk tulangnya? Coba kita lihat punya Aisyah Syafutri. Daun yang pertama bentuk daunnya adalah menirip, betul? Yang kedua bentuk daunnya melengkung, betul? Lanjut yang keempat adalah bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan pada tumbuhan yang biji. Jadi bunga itu berfungsi sebagai tempat perkembangbiakan. Ada yang ingin bertanya? Paham? Ada berapa macamkah bagian-bagian pada tumbuhan? 5. Ada akar, batang. Berfungsi untuk apa? Untuk menegakkan tumbuhan. Bagus. Apa lagi? Mengantarkan makanan. Pintar Fatan. Batang itu berfungsi untuk
mengedarkan makanan ke seluruh bagian pada tumbuhan. Siapa yang tahu ada berapa macam batang? Cireng? 3 macam jenis batang. Daun dibedakan menjadi 4 berdasarkan bentuk tulangnya. Yang pertama daun kalau contoh daun yang berbentuk lengkung, sirih. Contoh daun yang berbentuk sejajar, pandan. Kalau menjadi, pepaya, singkong. Kalau menyirip, yang selanjutnya bagian tumbuhan bunga. Bunga berfungsi untuk berkembang biakan. Kalau buah berfungsi untuk melindungi biji serta sebagai tempat cadangan makanan. Paham? Baiklah, agar anak-anak itu lebih paham tentang bagian-bagian pada tumbuhan, Ibu akan membagikan LKPD yang kedua yang dikerjakan secara berkelompok, yaitu dengan cara menentukan apa nama-nama bagian pada tumbuhan yang terdapat pada gambar di LKPD 2. Paham? Coba diamati dan tentukan gambar apa dan bagian apa yang terdapat pada tumbuhan.